Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang busana ini. Buat teman-teman yang belum tahu busana di sebelah saya ini, silahkan kunjungi link yang tertera di samping atas kiri saya ini ya. Tadi pagi sekali saya mendapat kabar dari panitia bahwa busana ini mendapatkan juara harapan 2 atau mendapatkan nomor ranking 5 di acara GCC Jatim 2020. Bersyukur sekali karena kaget ya. Akhirnya kami bisa membawakan baju ini ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah Bu Tati Arminiati karena telah mensupport pembuatan busana ini untuk mengikuti lomba di ajang GCC tersebut. Saya juga terima kasih kepada tim tata busana yang mau membantu saya dari mendesain, memberi masukan, terus membuat pola, kemudian membatik, dan proses cutting, hingga menjahit, hingga finishing, semua adalah kerja keras tim tata busana. Terima kasih kepada Ibu Ani, kepada Ibu Dian, dan kepada Aisyah yang telah membantu saya untuk membuat busana yang ada di sebelah saya ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada suami saya karena telah mengambil video yang ada di link ini, termasuk yang hari ini. Terima kasih telah mengambil semua video tentang saya hingga bisa mendapatkan ranking 5 di Jawa Timur. Kemudian terima kasih kepada guru-guru SMK Negeri 1 Tamanan yang telah memberi support, memberi dukungan kepada saya untuk terus berkarya di tata busana. Satu lagi, saya terima kasih kepada Ijen Batik karena Ijen Batik telah membuatkan desain kain yang sesuai dengan saya inginkan, yang sesuai dengan desain saya. Ijen Batik buatkan hingga jadi seperti ini. Nah, kali ini saya akan membuka sedikit Q&A tentang busana yang ada di sebelah saya. Gimana Q&A-nya? Akan saya jawab satu-satu dengan penuh rasa bangga. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana perasaan Anda menjadi juara 5? Juara 5. Sangat bahagia ya, karena saya tuh tidak menyangka. Awalnya saya sangat optimis sekali karena bajunya sudah jadi, videonya jadi, dikirim ke panitia. Akhirnya lama-kelamaan banyak ngumpulkan. Dari Banyuwangi ngumpulkan, dari Malang ngumpulkan, dari Lamongan, dari berbagai daerah Jawa Timur akhirnya mengumpulkan. Dan disitulah saya mulai seperti, wah bagus-bagus ya karya inovatif guru-guru. Saya jadi merasa seperti saya mungkin hanya penggembira saja di lomba tersebut. Tapi ternyata tadi pagi saya membuka pengumuman dan mendapat ranking 5. Itu sebuah prestasi buat saya karena saya sangat menghargai prosesnya. Bukan karena juaranya, tapi karena prosesnya ini sangat berharga sekali. Dari membuat kainnya hingga jadi. Seperti itu. Terus? Kenapa namanya tradisional Javakona? Kenapa namanya tradisional Javakona? Silahkan kalian boleh klik link yang ada di atas tadi. Di situ jelaskan tradisional Javakona. Di sini baju ini diambil dari motif-motif tradisional khususnya yang ada di Jawa. Kenapa kona? Kona itu memiliki 2 arti. Yang pertama karena corona yang sekarang lagi menghantui bumi ini ya, pandemi corona.
juga karena Kona itu adalah merupakan satu julukan tarian khas Bondowoso, yaitu tarian topeng Kona. Jadi disingkat jadi Kona, kemudian terbentuklah judul busana ini adalah tradisional Java Kona. Seperti itu. Next. Gimana sih proses pembuatannya? Proses pembuatannya sangat panjang sekali. Mungkin karena di lomba kemarin itu hanya dikasih waktu 3 menit. Jadi kami hanya memotong-motong saja bagian-bagian penting dalam proses pembuatan busana ini. Namun pada kenyataannya proses pembuatan ini memakan waktu sekitar 1 minggu pembuatan kain dan 1 minggu proses memotong kain hingga baju jadi, seperti itu. Sebentar, tadi tanya apa ya? Bagaimana prosesnya? Oh, prosesnya begini. Saya mengolah imajinasi saya, apa yang sedang trending di dunia akhir-akhir ini karena ada wabah yang bernama corona. Jadi saya mengambil satu tema tentang corona. Saya ambil pada bentuk busananya yang tertutup ini. Dari atas kepala yang ada topinya, hingga ada masker, dan ada legging, dan ada sarung tangan juga. Karena disitulah inspirasi saya, terinspirasi dari pandemi yang sedang marak. Pandemi yang sedang ada di dunia ini. Kemudian ditanya apa ya? Setelah desain? Oh ya, kemudian setelah desain itu kan sudah desain karena saya ingin mengangkat sesuatu yang unik di Tamanan. Akhirnya saya mengambil pengrajin batik yang ada di Tamanan, yaitu Ijen Batik. Saya meminta agar mereka bisa membuatkan ini topeng Kona dan motif parang ini. Motif parang yang diwarnai warna-warni supaya dapat diterima di kalangan anak muda, dan motif topeng Kona yang mungkin ada banyak orang Bondowoso saja belum tahu apa itu topeng Kona. Saya berharap supaya topeng Kona ini bisa dikenal di masyarakat luas, khususnya Bondowoso. Kemudian setelah habis desain, membentuk tadi yang saya pikirkan, imajinasikan, semua terbentuk desain. Akhirnya sudah membuat kain di Ijen Batik. Kemudian setelah jadi kainnya, saya proses, saya membuat polanya, saya konsultasikan dengan mentor saya itu Bu Ani. Saya konsultasikan, saya ingin busana ini bentuknya sesuai dengan desain saya. Akhirnya dibikin polanya. Setelah kain jadi batiknya, kita proses cutting. Proses cuttingnya sangat gampang karena kami menggunakan teknik tanpa pola untuk bagian dalamnya. Yang untuk bagian luarnya ini, coatnya ini, baru di sini kerumitannya terjadi ya. Setelah cutting, kami melakukan proses pressing, yaitu menyatukan lapisan-lapisan kepada kain batik ini. Kenapa kok ada pressingnya? Karena coat ini tujuannya untuk melindungi dari berbagai virus. Jadi coat ini berlapis-lapis, bukan hanya kain, tapi ada pelapisnya juga. Pelapisnya mirip pelapis jas. Jadi semua ini full furing, full pelapis. Jadi bahannya sangat berat dan sangat hangat. Sangat cocok digunakan di iklim-iklim dingin sebenarnya baju ini. Kemudian habis pressing, kami lakukan sewing, penjahitan satu persatu, mulai dari dress, kemudian coatnya, kemudian leggingnya, kemudian sarung tangan, hingga topi. Hingga masker pun kami buat sendiri. Seperti itu. Setelah sewing jadi, kita finishing, baru kita bikin videonya. Oke, next. Ya. Apa harapan Anda untuk baju ini? Harapan saya untuk baju ini, dari awal pembuatan, saya berharap supaya baju ini bisa diterima di kalangan anak muda, perempuan, yang energik, yang sangat mengagumi akan budayanya sendiri, dan bisa digunakan di musim dingin maupun panas. Dressnya ini, kalau kita copot coatnya, ini bisa digunakan di pantai. Ketika kita di gunung, mungkin bisa dipakai coatnya. Jadi harapan saya, baju ini dapat diterima di kalangan anak muda Indonesia. Oke, last but not least.
Setelah ini mau bikin baju yang gimana lagi? Setelah ini saya mau bikin baju yang casual, bisa digunakan oleh perempuan atau laki ya, karena kali ini kan perempuan saja. Saya ingin membuat baju yang bisa digunakan laki dan perempuan. Entah itu berupa jaket atau berupa baju, saya masih memikirkannya sebagai inovasi di lain waktu. Dan perlu kalian ketahui, ini baju desain sendiri, yang jahit juga jahit sendiri, kemudian yang jadi model juga saya sendiri, karena saya meminimalisir budget, karena kalau harus mengundang model, otomatis kita harus ada pengeluarannya lebih untuk model. Jadi semua proses dilakukan sendiri dengan bantuan yang ingin membantu yang sangat ya, seperti kritikan kurang apa. Saya sangat terima kasih kepada kritikan-kritikan yang membangun waktu saya membuat baju ini. Seperti itu. Oke, semoga sukses terus ya. Oke. Ditunggu video-video selanjutnya. Oke. Sekian dulu Q&A tentang busana tradisional Java Kona. Semoga kalian suka dan semoga baju ini bisa jadi tren baru di kalangan anak muda.